Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sehat semuanya? Sehat Umi. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ketemu lagi di pengajian kita ya. Cuma yang perlu Umi sampaikan pada saat ini yaitu bahwasanya kita wajib mensyukuri apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Sebab takdir Allah tuh beda-beda. Ada yang Allah takdirkan jadi manusia kaya banget. Ada juga manusia takdirkan oleh Allah ekonominya, duitnya sedang-sedang saja. Nah terus juga ada yang Allah takdirkan kalau yang tadi naruh duitnya susah, kalau yang ini cari duitnya yang susah. Aku merasa orang termin di dunia. Alah lah ini murid sama banget sama gurunya ya. Tapi nggak apa-apa, nyanyi itu sah-sah saja ya. Nah apapun yang Allah berikan kita wajib syukuri ya. Sebab kata Allah kalau kita mau bersyukur atas apa yang Allah berikan maka nikmat akan Allah tambah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan maka nikmat itu akan Allah cabut, akan Allah ganti dengan adab yang sangat pedih. Na'udzu. Nah lagi pesen Umi sama jamaah nih ya. Nih dengerin ya, pesen Umi lagi sama jamaah, jangan suka ngelihat rumput tetangga. Sebab biasanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Betul? Ya Umi. Nah ya terus ada yang mau tanya jamaah silakan. Ada Umi, saya mau nanya. Ini dulu saya punya tetangga jauh banget Umi. Tetangga saya dulu itu pernah merebut suami orang Umi. Tapi dia itu pakai guna-guna Umi. Gimana itu pendapat Umi? Astagfirullahaladzim. Masalah guna-guna itu berarti dia itu sihir Neng. Dan sihir itu termasuk perbuatan yang merusak amalan. Yang merusak iman kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah terus bagaimana itu ceritanya? Begini Umi. Dah sayang. Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Pak. Salim. Jagoan Papa. Hei, kamu di sekolah jangan nakal ya. Ya, belajar yang benar. Iya, Pak. Ya. Sayang, berangkat ya. Iya. Hati-hati ya Mas ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Papa. Dadah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau berikan kebahagiaan bagi keluarga kami, ya Allah. Ini Mas, makan ya. Minumnya ambil situ ya. Alhamdulillah ya, sejak kita pindah ke sini warung kita rame. Iya Bu, lumayan. Terus cowoknya juga ganteng-ganteng ya Bu. Kaya-kaya. Ya iyalah, di sini kan pusat perkantoran. Mobil si ganteng. Semoga aja Mas Ilham makan di sini. Eng, kamu makan siang duluan aja ya. Saya masih banyak kerja. Siapa? Pasti bahagia banget kalau aku bisa mendapatkan suami kayak Mas Ilham. Kaya, ganteng, orangnya berkarisma. Mau makan Mas Eng? Ya, biasa. Sebentar ya. Bu, makasih ya, Bu. Ya Mas, makasih. Ya, Bu. Ambar kemana sih? Orang warung lagi rame, malah pergi. Ambar, kamu dari mana? Bu, aku kepikiran deh Bu.
Aku pengen jadi istrinya Mas Ilham. Kamu itu ngawur, Ambar. Ilham itu kan suami orang. Nggak baik jatuh cinta sama suami orang. Bu, yang namanya jatuh cinta itu sah-sah aja, Bu. Walaupun sama orang yang sudah menikah. Sudahlah, Ambar. Nggak usah ngawur kamu. Kita pernah baik sama orang, tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Ibu inget nggak, Ratno? Dia pergi ninggalin aku gitu aja. Ambar, sudahlah. Nggak usah ngungkit-ungkit masa lalu. Aku udah ngelupain, Bu. Tapi rasa sakit itu nggak bisa hilang. Pokoknya aku harus dapetin Mas Ilham, Bu. Udah, nggak usah ngawur kamu. Sana, beliin gula sama kopi. Udah habis tuh. Ya. Ya ampun, kamu gimana sih, Eng? Mbak nggak apa-apa? Mbak? Senang ya? Aduh. Mbak bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Maaf ya, Mbak ya. Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya. Ayo, Eng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jagoan Papa. Loh. Pada kemana? Mama sama Ica mana? Ke mall, Pak. Yudis nggak ikut soalnya ada PR. Begitu dong. Itu namanya anak Papa, ya kan? Papa mau nggak bantuin Yudis ngerjain PR? Ayo. Hore! Ayo, Pak. Ada apa kamu, Nak? Kok diam? Mau sampai kapan, Bu, kita hidup seperti ini? Aku pengen hidup bahagia, kayak perempuan-perempuan kaya di kota. Kamu ini bicara apa sih? Kalau ngimpi jangan ketinggian, Nak. Gak ada yang gak mungkin, Bu. Semua itu mungkin terjadi kalau aku bisa dapet laki-laki kaya. Kayak Mas Ilham. Ambar, kamu jangan macem-macem, Nak. Kita ini sudah harus bersyukur hidup di kota, punya pekerjaan. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aduh. Mbak bener nggak apa-apa? Ambar, udah, ayo sholat dulu sana. Nggak, Bu, aku capek. Seharian jagain warteg, capek aku. Anak ini disuruh sholat kok malah ngebantah. Ibu, gak usah ceramah. Ntar aja ceramahnya.
Masya Allah, anak ini kalau dikasih tahu, Ambar. Ya Allah. Pak, mobilnya pinggirin, Pak. Sini. Pak, pinggirin mobilnya, Pak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hanum, Ambar? Kamu Ambar kan? Iya. Ya Allah, kita kok bisa ketemu di sini? apa kabar? Baik. Sekarang kamu tinggal di mana? Kebetulan aku sama ibu buka warung di CBD. Alhamdulillah. Oh iya, gini aja. Aku catat alamat aku dan nomor telepon aku. Ntar kamu datang ke rumahku ya. Nah, ini dia. Maaf ya, aku buru-buru. Ya nggak apa-apa. Kamu beruntung banget ya Hanum. Kamu bisa sukses di kota. Sedangkan aku... Udah, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu kan masih sepupu aku. Ya udah, ntar aku tunggu kamu di rumah ya. Oh iya, ini kenalin. Ini ponakan kamu. Ini Tante Ambar sayang. Ayo sayang. Ini Tante Ambar sayang. Maaf ya Ambar, dia kalau nggak kenal sering kayak gini. Iya nggak apa-apa. Nanti insya Allah aku habis buka warung, aku main ke rumah ya. Bener ya, aku tunggu. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sayang. Ayo sayang. Hanum, pasti suaminya orang kaya. Nggak nyangka bisa ketemu dia di sini. Dia aja dari kampung bisa dapat orang kaya. Aku juga pasti bisa. Ambar, kamu mikirin apa? Tadi aku ketemu Hanum, Bu. Dia udah kaya sekarang. Oh ya? Alhamdulillah. Terus apa kabarnya dia? Suaminya pasti orang kaya, Bu. Soalnya tadi pas ketemu dia naik mobil mewah. Saya juga pasti bisa kayak Hanum. Kok ibu geleng-geleng sih? Bukannya ngedukung gitu, doain. Iya Ambar, ibu pasti mendukung kamu. Tapi kamu harus ingat sholat dan berusaha supaya apa yang kamu dapat itu berkah, ya? Mas Aeng. Iya Mbak. Mas Aeng pasti seneng ya punya bos yang kaya dan baik hati. Iya Mbak, Mas Ilham baik banget, sayang sama anak, sama istri. Tapi saya seorang supir, pengen sih saya kerja di kantoran. Tenang aja Mas Aeng, nanti juga Mas Aeng bisa kok kerja kantoran. Iya Mbak. Kalau aku bisa mendapatkan laki-laki seperti Ilham, aku bisa buktikan sama Ratno. Kalau aku bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik. Iya, ini bener alamatnya. Besar amat rumahnya. Beruntung banget Hanum. Mbak, siapa ya Mbak? Misi Pak, saya mau nyari Hanum. Oh, Nyonya Hanum maksudnya. Iya. Mbak, siapanya ya? Saya sepupunya. Sepupunya. Aduh, maaf Mbak.
Di kota suka banyak orang yang ngaku-ngaku sepupunya. Ternyata bukan. Tapi saya... Ya udah, Mbak tunggu aja dulu di sini ya. Saya mau manggil Nyonya dulu. Ya, sebentar aja. Siapa? Iya, itu ada orang yang mengaku sepupunya Nona. Sepupunya Nona? Iya. Maaf Mbak, Mbak mau cari kerja di sini? Saya mau ketemu Hanum. Nyonya Hanum? Saya sepupunya. Oh, bentar ya Mbak. Sebentar ya. Nyonya, Ambar, ya ampun, akhirnya kamu datang juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ayo masuk, yuk. Nah, selamat datang di rumahku. Oh, itu foto suamiku. Dan itu foto kedua anakku. Alhamdulillah, aku beruntung sekali mempunyai suami seperti Mas Ilham. Dia sangat perhatian pada keluarga. Kamu emang beruntung, Hanum. Itu suamiku, Mas Ilham. Nasi ya, Eng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suamiku Mas Ilham. Mas. Beruntung banget sih Hanum. Punya laki ganteng, kaya. Masa sih gue gak bisa? Ini sepupuku. Namanya Ambar. Halo. Ambar. Ambar. Ilham. Ya udah deh Mas, kamu ganti baju dulu ya Mas ya. Aku udah siapin makanan buat kamu. Yaudah, Ya. aku masuk dulu ya. Ya, Mbak ya. Mungkin ini yang namanya jodoh. Beruntung banget kamu, Num, punya suami kayak suami kamu itu. Alhamdulillah ya Mbak. Ini semua tidak terlepas dari syukur Allah kepadaku. Ya udah kalau gitu, aku mau siapin makanan buat suamiku dulu. Kamu duduk aja di situ ya. Anggap aja kayak rumah sendiri. Alah, syukur-syukur. Sok banget. Gak usah pakai takdir-takdiran. Gue juga bisa dapetin dia. Apa? Jadi Hanum itu istrinya Ilham? Iya, Bu. Ya ampun, beruntung banget ya Hanum itu. Bu, kayaknya aku jatuh cinta deh sama Mas Ilham, Bu. Ya Allah, Ambar. Ingat, Ilham itu sudah punya istri. Istrinya itu sepupu kamu. Yang namanya cinta itu nggak ada yang duga, Bu. Makanya banyak yang bilang kan cinta itu buta. Astagfirullahaladzim, Ambar. Kenapa pikiranmu seperti itu, Nak? Ingat, jangan ya, Nak ya. Kasihan Hanum. Biar bagaimanapun Hanum itu kan sepupu kamu. Ibu kok kasihan sama Hanum sih? Ibu nggak kasihan sama hidup kita yang nggak kaya-kaya kayak gini, yang cuma jualan warteg. Hanum itu suaminya udah kaya, dia udah hidup enak sekarang. Ambar! Ambar! Hah? Situ suka. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya.
Sorry, abis gue kaget. Lo pengen ngerebut Mas Ilham. Ngerebut itu kalau yang suka cuma salah satu. Nah, kalau dua-duanya suka gimana? Emangnya Mas Ilham suka sama kamu? Tenang aja, saya bisa bikin Mas Ilham suka. Kalung ini bukan sembarang kalung, tapi kalung itu yang bisa membuat laki-laki itu bertekuk lutut. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau begitu itu Neng, itu namanya musyrik. Ingat loh, Rasulullah juga pernah bersabda, jauhi oleh kamu semuanya 7 hal yang bisa merusak nilai keimanan kita. Iman kita rusak, ibadah kita rusak, semuanya hilang gara-gara 7 dosa itu. Yang pertama 7 dosa itu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, musyrik. Yang kedua 7 dosa besar tadi yaitu qatlun nafsi bighairi haqqin, membunuh orang lain tanpa ada alasan yang hak. Yang ketiga dosa besar yang bisa merusak nilai iman kita, bisa merusak amal ibadah kita, yaitu wasyahru. Yang ketiga dosa besar itu adalah sihir, termasuk dukun, pelet dan lain sebagainya. Yang keempat termasuk dosa besar aklu malil yatim, yaitu menghabiskan harta anak yatim. Yang kelima yaitu wal firaru yaumaz zahfi, pada saat perang melawan orang kafir, lagi main tembak-tembakan, main pedang-pedang lagi perang. Nah, merasa kedesak, dia lari dari tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar yang merusak iman. Yang ketujuh, qadful muhsanat, menuduh wanita baik-baik dengan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jangan suka menuduh orang lain tanpa adanya bukti, ya. Sebab apa? 7 tadi itu yang bisa merusak nilai iman kita, bisa merusak nilai ibadah kita kepada Allah. Nah, begitu Neng. Terus kelanjutannya bagaimana itu Neng? Ceritanya begini Umi. Aku mau hidup layak seperti Hanum, Bu. Astagfirullahaladzim, anak ini. Namanya juga manusia, Mbar. Itu harus berusaha dulu, baru bisa sukses seperti Hanum. Nggak perlu usaha, Bu. Tinggal cari aja tuh suami kaya kayak Mas Ilham. Hanum kan bisa kayak gitu karena suaminya yang kaya. Masya Allah, anak ini. Kamu ini kenapa sih, Mbar? Ilham terus, ilham terus, ilham terus. Ibu, bukannya doain anaknya malah mikir yang enggak. Pokoknya Bu, aku akan ngelakuin segala cara. Dan aku akan buktiin ke semua orang. Ya ampun, tapi nak, Ambar, sebentar. Ibu urusin aja tuh wartegnya Ibu, nggak usah ngurusin aku. Masya Allah, Ambar! Masya Allah, anak ini kenapa sih kamu ini, Mbar? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Aku udah nungguin kamu loh. Ayo duduk yuk. Suami kamu mana, Num? Siapa namanya? Mas Ilham. Mas Ilham. Oh, dia palingan pulangnya sore. Sekarang juga malam sih. Eca, Yudis! Kalian kenapa, Nak? Ada bayangan hitam, Mah. Iya, Mah. Tadi Eca juga lihat, Mah. Di samping tante itu. Gak ada. Bayangan hitam. Jahat. Dia jahat, Yudis. Kalian jangan ngomong kayak gitu. Bimarni. Iya, Bu. Sekarang kamu bawa anak-anak ke atas ya. Oh iya, baik Bu. Yuk. Maaf ya Mbak ya. Kadang anak-anak suka kayak gitu. Kebanyakan main game. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, aku siapin makan dulu ya.
Kapan lagi punya rumah mewah seperti ini? Maaf Hanum, kalau akhirnya aku akan merebut semua ini dari kamu. Alhamdulillah hubunganku sama Mas Ilham lagi baik aja. Malah sekarang makin bahagia. Oh iya Mbak, kamu kapan rencana nikah? Kapan ya? Ya kamu sabar aja ya. Jodoh gak bakalan kemana kok. Iya, jodoh aku adalah Mas Ilham. Mama, kok airnya nggak nyala? Maaf ya Mbak, maklum anak-anak. Iya sayang, bentar mama kesana. Mama Eca takut, Ma. Mama. Eca, kamu kenapa sayang? Mbak, anakku kenapa Mbak? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia teriak-teriak. Tadi Eca lihat muka tante kayak hantu, Ma, serem. Sayang, itu kan Tante Ambar. Masa sih kamu bilang kayak hantu? Tapi tadi mukanya kayak hantu, Ma. Mukanya hitam. Sayang, nggak mungkin. Tante Ambar itu saudaranya Mama. Jadi nggak mungkin Tante Ambar itu hantu. Maaf ya Hanum, mungkin anak kamu belum terbiasa ada orang di rumah ini. Iya nggak apa-apa. Maaf ya Ambar ya. Biasanya Eca gak kayak gini. Ya udah sekarang kamu makan lagi ya sayang ya. Ayo kita makan yuk. Ambar, apa yang kamu lakukan, Nak? Udah deh Bu, Ibu mau kaya nggak? Ini tuh supaya aku bisa dapetin Mas Ilham. Ya Allah, Ambar. Kamu tahu kan, apa yang kamu lakukan ini dosa. Merusak rumah tangga orang saja sudah dosa, apalagi kamu pakai cara-cara hitam seperti ini, Nak. Mohon ampun, Nak. Allah itu Maha Pengampun. Bisa nggak sih Ibu kasih pengertian sedikit aja sama anaknya? Ibu nggak usah ikut campur urusan aku. Emangnya salah ya kalau aku mau bahagia? Aku mau hidup kaya seperti Hanum. Nggak ada yang salah, Nak. Nggak ada yang salah. Tapi cara kamu ini yang salah. Lama-lama aku bosan dengan ceramah Ibu. Ya Allah, Ambar. Ambar. Ya Allah. Dasar orang tua gak tahu diri. Mau dibikin enak hidupnya malah marah-marah. Mas Ilham. Mas Ilham. Astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah, ternyata aku hanya mimpi. Kenapa aku mimpi yang enggak ya? Nah gitu dong. Bu, ini makanan buat Bapak. Bi, emang Bapak belum turun dari tadi?
Belum, Bu. Nggak biasa Bapak telat sarapannya. Mas Ilham, Mas Ilham. Mas Ilham. Mas. Kamu kenapa, Mas? Mas, kamu mikirin apa sih, Mas? Mas. Apaan sih? Kamu kenapa sih, Mas? Gak ada apa-apa. Kamu aja lagi sensi. Mas, aku udah bikinin sarapan buat kamu. Kita makan yuk. Memangnya gak bisa sarapan tanpa aku? Udah sana. Gak tahu apa orang lagi capek. Mas, kamu ada masalah ya? Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita kok sama aku. Mas. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Aku nggak ada apa-apa. Ya Allah. Ada apa dengan suamiku, ya Allah? Mas, sekarang kamu sarapan ya. Ini udah aku siapin buat kamu. Apa-apaan sih ini? Ya Allah, Mas. Kok hari ini kamu sepertinya berubah ya, Mas? Berubah gimana? Kamu! Masak apaan gak ada rasanya begini? Sengaja. Enak kok, Mas. Ini makanan aku masak sendiri buat kamu. Kamu aja gak punya selera. Astagfirullah. Apa-apaan nih? Kamu bikin teh kok tawar begini? Nggak pakai gula. Udah. Sepertinya guna-guna itu sudah mulai bekerja. Aku nggak akan lepaskan kamu, Mas Ilham. Kamu harus jadi milikku. Mau makan apa, Pak? Iya. Saya mau pesen, Mbak. Kamu kalau mau pesen aja ya. Iya, Pak. Masnya? Pakai apa ya? Apa aja deh, terserah kamu. Kenapa, Bu? Kok kayak bingung begitu? Aku juga nggak tahu, Marni. Bapak belakangan ini berubah banget. Iya juga ya, Bu ya. Sikap Bapak kok sekarang jadi aneh ya, Bu? Yang sabar ya, Bu. Iya. Aku pasti akan memiliki kamu, Ambar. Kamu udah sehat, Mas? Sekarang kamu makan dulu ya, terus kamu istirahat. Kan aku udah bilang, kamu nggak perlu ngurusin aku. Mas, tapi kan aku istri kamu, Mas. Kamu kok kayak gini sih? Tadi aku lihat kamu senyum-senyum sendiri lagi. Kamu nggak perlu tahu perasaan aku. Iya, tapi aku istri kamu, Mas.
Aku berhak tahu semua tentang kamu, Mas. Nggak perlu. Aku nggak butuh kamu, Hanum. Mas, dengar. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, Bi. Ambar? Mas. Tunggu, Mas. Kamu kemana? Mau apa kamu ini? Aku mau kemana? Bukan urusan kamu. Mas, kamu bisa nggak sih ngomongin sopan? Aku ini istri kamu, Mas. Istri? Oh, aku punya istri ternyata. Mas, apa yang terjadi dengan kamu, Mas? Kamu kebanyakan nanya, tau nggak? Mas, tunggu, Mas. Coba jelaskan sama aku, Mas. Siapa yang bikin kamu kayak gini, Mas? Kamu kebanyakan nanya, tau nggak? Mas! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tunjukilah jalan yang benar kepada suamiku, ya Allah. Kamu mau kemana, Ambar? Udah deh, Bu. Nggak usah nanya-nanya. Nanti ada ceramah lagi. Kak, kamu... Ya Allah. Aku mau janjian sama Mas Ilham. Enggak boleh. Kamu nggak boleh pergi. Kamu itu sudah berbuat dosa. Kamu jangan merusak rumah tangga orang. Siapa yang merusak, Bu? Mas Ilhamnya sendiri kok yang suka sama aku. Enggak. Ibu, enggak. Dengar ya, Ibu. Mulai hari ini, Ibu nggak usah ikut campur urusan aku. Ngerti? Pak. Apa? Maaf, Pak. Saya mau izin pulang kampung. Pulang kampung? Iya, Pak. Ibu saya sakit, Pak, di kampung. Yaudah sana pulang. Tapi ingat, kalau perlu kamu nggak usah balik lagi ke rumah ini. Udah, mau apa lagi? Pergi sana. Mas, apa-apaan sih ini, Mas? Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Marni, kamu mau kemana? Maaf, Bu. Saya mau izin pulang kampung, Bu. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Karena kami masih butuhin kamu di sini. Kamu nih, apa-apaan sih? Ngapain kamu tahan dia? Aku udah usir dia. Kalau perlu dia nggak usah balik lagi ke sini. Kamu ngomongnya kok kayak gitu sih, Mas? Memangnya kenapa? Kamu nggak suka? Memangnya kamu yang bayar gaji dia? Kalau kamu nggak suka, kamu aja sekalian pulang kampung sama dia. Astagfirullahaladzim. Marni. Ibu. Maafin Bapak ya. Saya izinin kamu pulang. Tapi jangan lama-lama. Oh iya, ini uang untuk ongkos kamu pulang ke kampung. Nggak usah, Bu. Gak apa-apa, ayo diambil ya. Apa-apaan kamu? Main kasih uang ke dia. Kamu pikir cari uang gampang? Enak aja. Mas, maafin Mas. Udah, masuk kamu. Masuk. Sini, duduk. Ingat, mulai hari ini jangan pernah kamu mengatur hidup aku. Mas. Apa? Nggak suka? Kamu nggak suka kalau aku atur-atur hidup kamu? Kalau kamu nggak suka, kamu tinggalkan rumah ini.
Astagfirullahaladzim. Mas Ilham dari mana aja sih? Aku dari tadi udah digigitin nyamuk. Ya ampun, kasihan banget. Nggak apa-apa tapi kan. Tapi kan aku datang. Ya udah, kita langsung ya. Kenapa kamu ajak aku ke sini, Mas? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan ke kamu. Apa itu, Mas? Ambar, aku nggak tahu. Belakangan ini aku selalu aja memikirkan kamu. Makanya Mas, harusnya dari awal itu kamu mikir dulu sebelum kamu menikahi Hanung. Hanung itu di kampung nakal, Mas. Dia suka gonta-ganti pacar. Laki-laki sebaik kamu gak pantas dapat perempuan seperti Hanung, Mas. Udahlah, kita nggak usah bicarakan dia, ya? Kan kita lagi berdua. Mama! Adek, Ma! Adek sakit! Kenapa sayang? Adek, Ma. Badan Eca. Badan adek panas banget, Ma. Badan Eca panas banget lagi. Ayo Dis, temenin Mama. Kita ke rumah sakit ya. Ya, Ma. Ayo, sayang. Ayo cepetan. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemani aku. Siapa sih yang gak mau nemenin laki-laki idaman kayak Mas Ilham? Ambar, menurut kamu gimana kalau aku ingin menikahi kamu? Menikah? Terus Hanum gimana, Mas? Aku sudah tidak peduli lagi sama Hanum. Tapi nggak mungkin aku serumah dengan Hanum, Mas. Ya, itu terserah kamu. Kalau kamu memang keberatan, aku bisa menyingkirkan Hanum kapan saja. Terus anak-anak? Ya, kalau kamu keberatan juga, aku biarkan anak-anak sama Hanum. Gimana? Sebentar ya. Halo. Aku mau ngabari, Mas. Eca masuk rumah sakit. Sakit? Iya, Mas. Cepat kesini ya, Mas ya. Kamu nih apa-apaan sih, manja banget. Kamu kan ibunya, kamu udah ngurus. Kamu kan tahu aku lagi meeting. Jangan ganggu aku. Mas. Ayo dong dimakan, sayang. Dok, gimana dengan anak saya, Dok? Anak ibu hanya demam. Hari ini juga boleh pulang. Dan obatnya akan kami siapkan. Alhamdulillah. Makasih ya, Dok ya. Saya boleh lihat anak saya? Oh, iya. Mari. Mas. Kalau manggil bisa pelan sedikit nggak sih? Mbak,
Kamu ini Num, aku habis jalan-jalan sama si Ya sudah, ayo masuk sayang. Mbak, kamu jelasin kamu. Tadi kamu kemana sama Mas Ilham? Ya, kita cuma jalan-jalan. Terus Mas Ilham cerita, katanya kamu kalau diajak jalan suka nggak mau sih. Mbak, kamu keterlaluan ya. Kamu mau merebut suamiku dengan cara kotor kamu itu. Hanum, makanya kamu itu kalau punya suami disayang. Masuk yuk. Ayo sayang. Kamu duduk dulu dong sayang, ya. Sih. Kamu ini kan nggak bisa ngurusin anak-anak. Sebentar lagi akan ada seseorang yang bisa mengurusin anak-anak lebih baik dari kamu. Maksud Mas Ilham panggil pembantu baru. Kamu nih gimana sih, nggak ngerti banget. Aku ini akan menikahi Ambar. Enggak, Mas. Ambar, enggak, Mas. Kamu mau kemana? Udah, kamu tenang aja. Aku punya cara untuk bikin dia angkat kaki dari rumah ini. Oh ya? Tidak lama lagi rumah ini akan menjadi milik aku. Lengkap dengan isi dan suaminya. Iya. Sebentar. Lama banget sih. Ibu kan baru sholat, Nak. Kelamaan tau gak aku nungguin di depan. Masya Allah, kamu ini dari mana? Kok jam segini baru pulang? Gak usah mau tahu urusan orang. Masuk. Ambar, kamu udah sholat isya belum? Ayo sholat dulu sana. Males. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Mbah. Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ada satu lagi Mbah. Saya ingin istrinya pergi dari rumah itu. Itu sih urusan kecil. Serahkan saja sama ahlinya. Terima kasih Mbah. Aduh, Mas, kakiku Mas. Aduh, sakit banget. Astagfirullahaladzim. Mas. Apa-apaan sih, berisik banget? Ngapain sih teriak-teriak? Mas, kakiku sakit Mas, gak bisa gerak. Nggak usah cari perhatian kamu. Kamu pikir aku peduli? Astagfirullahaladzim Mas. Ya kamu urus aja. Berisik banget. Mas, kakiku lumpuh Mas, gak bisa gerak Mas. Jadi Hanumnya kesakitan. Dia bilang kakinya nggak bisa digerakin. Ya lumpuh begitulah. Lumpuh? Terus jadinya Hanum gak bisa melayani Mas lagi dong, selayaknya seorang istri. Aku udah nggak mau dilayanin sama dia. Tapi itulah salah satu alasan yang paling kuat mengapa nantinya aku akan menceraikan dia. Kan, nantinya ada kamu. Dan kamu yang akan mengurusi aku dan anak kamu. Ya kan?
Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dosa suami hamba-Mu ini ya Allah. Tunjukilah dia jalan yang benar. Dan lindungilah dia ya Allah. Lindungilah keluarga hamba-Mu ini. Lindungilah anak-anakku ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada aku ya Allah. Berilah kekuatan untuk menghadapi segala cobaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kamu cantik sekali, Mbak. Ya Allah, terangilah jalan anakku ya Allah. Kalau dia tersesat, ampunilah segala dosanya ya Allah. Jauhkanlah dia dari goda dunia, sehingga ia melalai padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah. Makan. Apa lihat-lihat? Makan yang bener. Ngeliatin orang aja. Hai sayang. Dengar, awas ya kalau kalian ngadu-ngadu ke papa kalian. Tante bakal kurung kalian di kamar mandi. Dengar nggak? Yudis, tolongin mama nak, mama haus. Dengar nggak? Iya tante. Awas. Makasih ya sayang. Sepertinya udah sekarang saatnya kita usir perempuan itu dari sini, Mas. Udah, kamu tenang aja. Lama-lama juga dia pergi sendiri. Terus nanti kalau dia bawa anak-anak gimana? Ya nggak mungkin lah. Aku nggak akan kasih. Mana bisa dia urus anak-anak. Kan kamu akan tinggal di rumah ini sama anak-anak. Kamu emang suami idaman, Mas. Aku udah siap jadi ibu dari anak-anak kamu dan anak-anak kita nantinya. Kamu bisa. Mas, kalau kalian mau menikah, aku ikhlas, Mas. Tapi tolong,
Antar aku ke rumah orang tuaku. Apa? Antar? Kamu naik taksi aja. Kalau perlu kamu jalan berangkat ke rumah ibu kamu. Lama-lama juga kamu sampai. Astagfirullahaladzim, Mas. Cukup! Jangan sekali-kali lagi kamu panggil aku Mas. Aku sudah berkomitmen kalau kamu bukan istri aku lagi. Tapi Ambar. Kamu bener, Hanum. Emang lebih baik tuh kamu pergi dari sini. Aku gak tega ngeliat kamu ngeliatin kita berduaan terus mesra-mesraan. Aku gak nyangka kamu kayak gini sama aku. Aku bantuin kamu beres-beres ya. Kasian kan kamu ngesot-ngesot, tapi gak ada yang peduliin. Mama. Kalian masuk ke kamar kalian sana. Parah banget sih, masuk sekarang. Ayo cepetan, masuk. Mbak, kamu boleh ngerebut suamiku. Tapi kamu jangan pernah nyakitin anak-anakku ya. Cepat kalian masuk kamar kalian. Mbak, tolong Mbak. Masuk, cepetan. Aku, Mbak. Mbak. Kamu usir dia sekarang atau aku yang pergi dari sini. Kamu jangan ngomong gitu dong, sayang. Aku butuh kamu, sayang. Dia yang harus pergi dari rumah ini. Aku telepon taksi online sekarang, ya. Kelamaan. Kamu bantu aku usir dia. Ayo, pergi dari sini. Keluar kamu dari sini. Jangan, Mbak. Cepat. Ayo, cepat. Pergi. Mau apa lagi? Ayo, Om. Mas. Udah. Pergi kamu dari sini. Mau buat apa lagi kamu di sini? Hah? Kamu perempuan. Keluar sendiri kamu dari sini. Udah sana. Mau apa lagi? Udah, masuk kalian. Masuk. Udah, Mbak. Mas, biarin aja dia. Anak-anakku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sekarang kita udah bebas, Mas. Kamu milik aku. Dan kamu milik aku. Ambar, mau kemana lagi kamu? Aku mau pindah. Pindah? Pindah kemana, nak? Aku mau pindah ke rumah Mas Ilham, Bu. Astagfirullahaladzim, Ambar. Kamu ini benar-benar gak punya hati ya. Di sana kan ada istrinya, ada Hanum. Hanum udah aku usir dari rumah itu, Bu. Udah deh, Ibu gak usah ikut campur urusan aku. Astagfirullahaladzim, Ambar. Bu, mulai hari ini aku gak mau lagi ngurusin warteg Ibu. Ibu urus aja tuh sendiri. Nak, Ambar, istighfar, nak. Alhamdulillah dong, Bu. Bersyukur. Karena kehidupan aku akan jadi lebih baik. Ngerti agama gak sih, Bu? Masya Allah, Ambar. Tapi apa yang kamu lakukan ini dosa, Ambar. Ini salah. Aku gak takut dosa, Bu. Terus maunya Ibu, aku hidup seperti ini terus. Jagain warteg Ibu aja. Aku capek, Bu. Aku sekarang akan jadi orang kaya. Istighfar, nak, istighfar. Ambar! Ambar!
cocok sekali. Iya. Bagus ya, Mas? Bagus, kamu kelihatan cantik sekali. Sini aku rapi. Kamu juga pas ya. Mas, aku nggak akan biarin kalian menikah, Mas. Ini semua demi anak-anak, Mas. Apa kamu bilang? Kamu itu bukan siapa-siapa aku lagi. Jangan berani kamu larang-larang aku, ngerti kamu? Serahin anak-anakku, Mas. Kalau memang kalian ingin menikah, mana anak-anakku? Hanum, kamu tuh nggak tahu malu banget ya? Kamu udah diusir dari rumah ini. Ngapain kamu datang lagi? Bar, aku menyesal ya ketemu sama kamu, Bar. Kamu memang gak tahu diri. Supaya kamu tahu ya, cinta itu tidak memandang siapa orangnya. Semua orang berhak untuk mencintai. Dan kamu di sini tidak berhak untuk melarang. Ngerti kamu? Mas, bawa dia keluar dari sini. Ayo. Bar, tolong Cepat kamu pergi dari rumah ini. Cepat, sekarang. Cepat. 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 Pergi kamu. Astagfirullahaladzim. Udah tahu lumpuh, masih aja datang sini. Cepat sekarang kamu pergi. Mah, udah kecil ngapain kalian di sini? Kalian nggak malu punya ibu lumpuh kayak gitu? Masuk, masuk, Mas. Ayo masuk ke anak-anakku, Mas. Serahin anak-anakku, Mas. Aku masih sanggup merawat mereka, Mas. Kamu jalan aja susah, gimana mau merawat mereka? Ingat ya, jangan sekali-kali kamu ganggu kehidupan aku lagi. Ngerti? Yang saya bicarakan ini adalah anak saya, Bunda. Sepertinya dia main guna-guna. Guna-guna? Iya Bunda, Ambar telah merusak rumah tangga orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Itu adalah perbuatan syirik dan perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya harus berbuat apa, Bunda? Kita harus tetap sholat dan selalu berdoa. Karena tidak ada yang paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di tengah malam dan selalu berdoa karena waktu itu adalah waktu yang sangat baik untuk menangkal segala kejahatan. Insya Allah semua permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ambar, nih baju buat ibu. Untuk ibu? Itu baju untuk ibu pakai di pernikahan aku nanti. Nikah? Kamu benar-benar mau menikah sama Ilham suaminya Hanum? Ya iyalah Bu, kan ibu udah tahu lama kalau aku naksir Mas Ilham. Kebetulan aja Mas Ilham itu suaminya Hanum. Jadi lebih gampang kan aku masuk rumahnya. Kamu ini benar-benar udah kerasukan setan ya. Ibu itu ya, bukannya bersyukur. Aku ini bakal merubah nasib ibu, tau nggak? Nggak. Bawa pergi baju itu. Dan ibu tidak akan pernah datang ke pernikahan kamu. Ngerti kamu? Ya udah kalau nggak mau. Astagfirullahaladzim, anak itu. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lindungilah suami hambamu ini dari orang-orang yang jahat, ya Allah. Dan dari ilmu hitam yang mengganggunya, ya Allah. Dan tunjukkanlah dia ke jalan yang benar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Tuhanku. Aku mohon ya Allah. Aku mohon. Lindungilah anakku ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan-Mu ya Allah. Jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya terima nikahnya. Apa nih? Astagfirullah. Mas Ilham! Mas, tunggu Mas. Mas, bagaimana dengan pernikahan kita, Mas? Nggak mungkin ada pernikahan. Aku ini punya istri dan anak-anak. Ini semua kesalahan. Maafin aku. Mas! Mas Ilham! Mas! Mas Ilham! Ambar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ambar, ada apa sama kamu, Nak? Aku, Bu. Iya, Nak. Iya, Ibu juga maafin. Sayang, sekarang kita berdoa ya buat Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah Papa di surgamu ya Allah. Ampunilah dosa Papa hamba ya Allah. Amin. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Ambar. Ambar. Semoga kamu tenang di alam sana, Ambar. Bu, ayo kita pulang, Bu. Ya Allah, lapangkan jalannya ya Allah.
Nah begitu ibu-ibu sekalian, makanya Umi sering bilang jangan sekali-kali kita itu tergiur dengan yang namanya perbuatan sihir ya. Sebab perbuatan sihir tadi yang Umi bilang itu bisa merusak iman dan juga bisa merusak amal ibadah kita. Tapi walau bagaimanapun kalau seandainya kita meminta maaf kepada Allah, ingat Allah akan selalu memberikan maafnya kepada kita. Karena Allah itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka bertobat dan Allah cinta kepada orang yang suka dengan kebersihan. Begitu Neng. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.